Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam ya, salam silaturahmi dari saya dan Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya ya teman-teman ya. Oke, saya akan melanjutkan ya teman-teman ya. Alamat-alamat atau gambar-gambaran ya, mimpi yang dialami oleh Satrio Piningit ya teman-teman ya. Jadi SP dengan seorang sosok bernama ya, seorang cowok ya, saat ini sedang berjalan menuju Laut Sanggaratu namanya ya, untuk menemui Ratu Sulung dan Ratu Dewi ya teman-teman ya. Jadi di situ ada suatu pembicaraan ya, saya kurang tahu pembicaraan apa, dan Ratu Sulung itu yang menguasai laut tersebut ya, dan menyuruh seorang Naga Dewi ya, seorang Naga Dewi, Putri Naga Dewi agar bersedia ya mendampingi Satrio Piningit ya. Dan juga di situ ada Soekarno dan sosok Ratu ya, menandatangani stempel dari SP ya. Jadi SP menyuruh sosok lelaki tersebut untuk mengelilingi hutan yang dulunya untuk bekerja ya, karena saat ini ada penelusuran dari gaib ya yang harus diwaspadai, atau maksudnya gimana ya teman-teman ya. Dan di situ ada juga seorang Sunan ya, nggak saya sebutin Sunan siapa dan Sunan siapa ya. Ada dua sosok Sunan ya teman-teman ya, memberi patokan sebuah daerah-daerah kepada Satrio Piningit ya, SP ya. Di situ ada 3 gunung dan 2 daerah ya teman-teman ya, nggak saya sebutin gunung apa dan daerah apa ya, yang harus dipantau karena dulunya ada perselisihan para ulama dan pendeta dan orang-orang yang berbeda keyakinan ya teman-teman ya. Dan juga SP melihat ya, di sebuah gunung yang nggak saya sebutin saat ini ada ritual gaib dari ratu-ratu penguasa ya, ratu-ratu penguasa gaib ya, nggak saya sebutin gunungnya daerah mana ya teman-teman ya. Dan juga situ ada Ratu Ayu titik-titik ya, dan SP bersilaturahmi ke seorang kiai yang nggak saya sebutin di tempat kediamannya di salah satu gunung, nggak saya sebutin juga. Di situ ada anakan gunung ya teman-teman ya, jadi ada anakan gunung. Nah, di bawah anakan gunung itu ada air yang sangat jernih ya. Air tersebut yang dulunya selalu didatangi ya para syekh, dan untuk selalu untuk meminta suatu berholwat ya, jadi di situ bertafakur ya para itu di tempat tersebut ya, untuk berwudu dan sebagainya ya teman-teman ya. Dan juga ada sosok kakek-kakek ya, seorang kakek-kakek yang memberitahu ke SP, di badanmu itu ada 7 leluhur yang mengikutimu dan mengawasimu katanya. Berhati-hatilah dengan tangan kananmu dan mulutmu katanya, harus bisa mengontrolnya. Nah, jadi tangan kanannya apa, tangan kirinya apa. Nah, dan juga ketika SP berjalan ke sungai ada 2 Sri Kandi ya, ada 2 Sri Kandi dan 1 leluhur yang menjaga daerah tersebut ya. Jadi ketika SP merenung di situ didatangi oleh 2 sosok ya, didatangi oleh 2 sosok Sri Kandi ya. Lalu ada pembicaraan ya, yang nggak tahu apa yang harus dibicarain itu ya teman-teman ya. Setelah lama ya berbicara, Sri Kandi 2 Sri Kandi tersebut dengan SP ya, pasti dia Sri Kandi udah pergi ya, lalu datanglah kakek-kakek ya yang bertongkat ya. Jadi kakek-kakek yang bertongkat itu datang, dan sosok macan putih ya, dengan sosok macan putih. Nggak tahu apa yang harus dibicarakan ya. Jadi di situ alamat-alamat, yaitu alamat-alamat atau mimpi yang didapat oleh Satrio Piningit ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sebagai gambar-gambaran atau masuk-masukan ya buat teman-teman semua ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang nggak sama teman. Jadi kita ambil yang baik, kita buang yang buruk ya. Kita buang yang buruknya. Jadi anggap aja sebagai dongeng ya, gak bisa dipercaya 100%. Tapi insya Allah ini semua buat Indonesia ya. Mudah-mudahan Indonesia selalu diberi kemakmuran, dijauhkan dari segala bahaya ya, bencana ya teman-teman ya.
Dan juga buat teman-teman yang kemarin ya terkena imbas dari Gunung Semeru ya, mudah-mudahan dikuatkan lahir batinnya teman-teman ya, dikuatkan lahir batinnya, insya Allah lah akan ada gantinya ya teman-teman ya. Akan ada gantinya. Makasih juga buat teman-teman yang udah subscribe, udah komen ya, makasih banyak. Jadi channel saya bukan channel ini ya teman-teman ya, bukan channel perdebatan ataupun apa ya, kita ambil yang baik-baiknya aja ya teman-teman ya. Insya Allah lah. Jadi daya pandang spiritual seseorang itu nggak sama teman-teman ya. Maaf juga buat teman-teman yang belum komen aja belum saya tanggapi ya, saya juga minta maaf ya. Oke, segitu aja dulu teman-teman ya, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.